Bayan ya. Betul. Nah, baik kita mulai. At-tafsir wal bayan. Inna a'toina kal kausar. Ay manahnaka. Jadi a'to bermakna manaha. Manaha artinya memberi. Maka beasiswa itu bahasa Arabnya al-minhah. Ad-dirasiyah. Ay manahnakal khairal kasir. Al-kausar artinya al-khairal kasir. Kausar pola fau'al dari kata kasir di pola fau'al jadi kausar gitu. Itu makna harfiah. Tapi kemudian menjadi nama sebuah telaga. Nama sungai. Kausar namanya. Ai manahnakal khairal katsir al-baligh fil kasrah ilan nihayah awil ghoyah. Batasan banyaknya kayak apa? Gak ada yang bisa menduga, mereka banyaknya sebanyak apa. Udah bayang, itu makna kausar. Itu namanya mubalaghah, baligh. Kalau kita berkata dengan kata yang dikategorikan sebagai mubalaghah, itu mah kecil. Umpamanya nih peci ini. Peci. Wah, kata orang yang kayak begitu mah peci di rumah saya segudang. Lah, gudang aja nggak punya. Itu namanya mubalaghah dari segi bentuk. Terkait dengan kausar yang artinya nikmat atau kebaikan yang banyak, banyaknya tak terhingga. Fil kasrah ilan nihayah awil ghayah. Ada yang bawain pemberian kepada kita. Udah dikasih uang, dikasih mobil. Lengkap dengan surat-suratnya. Ikhlas. Mobil termahal. Pertanyaan, terima kasih apa enggak? Sebesar apa terima kasih kita? Tuh. Udah nggak bisa bayangkan. Makasih banyak, banyak. Sampai begitu. Sebab bahasa Indonesia nggak punya pola. Seperti halnya dalam bahasa Arab yang menunjukkan banyak tak terhingga. Saking terima kasihnya dan terima kasih yang banyak itu tak terhingga, maka ada pepatah Arab. Asyukru ghayatun la tudrak. Terima kasih, syukur adalah sebuah batas yang tak terhingga. Gitu. Wa minhu nahrun fil jannah. Minhu minal makna. Di antara maknanya. Sebelumnya nggak ada tuh kata makna. Maka ada tersirat, tersurat mah nggak ada. Mana yang tersiratnya? Ai. Itu makna. Jadi minhu min ai. Ya. Dari sebagian dari maknanya nahrun, sungai di surga. Ja'alahullahu karamatan li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam
wali ummatihi. Dijadikan surga itu oleh Allah karena karomah, penghormatan, kemuliaan kepada Rasulullah. Bukan kepada Rasulullah saja, tapi juga kepada umatnya. Sejatinya kita ikut senang mencucurkan air mata begitu dimuliakan. Kita sebagai umat Nabi dimuliakan lewat informasi inna a'tayna kal kausar. Nah, baca dalam sholat ataupun walaupun pendek, terasa ya Allah terima kasih kau muliakan aku sebagai umat Nabi Muhammad. Wahaza raddun alal a'da. Surat ini juga merupakan respon, jawaban, tapi bersifat negatif jawabannya, maka menolak. Menolak anggapan para musuh a'da. Alladzina stakhaffu bihi, yang meremehkan, wastaqalluhu. Saya ulangi, wa hadza raddun 'alal a'da alladzina stakhaffu bihi, bihi-nya ke Nabi Rasul, yang menganggap remeh ya Nabi. Wastaqalluhu. Istaqallu sama dengan kata istiqlal. Istiqlal diartikan merdeka. Padahal maknanya bukan merdeka sih. Awal istaqallu itu sendirian. Nah, maka hubungannya dengan surat Al-Kautsar, putranya bernama Ibrahim, laki-laki, putra Nabi meninggal. Putra laki-laki itu adalah penerus, penjaga keluarga, kabilah. Dia yang berjuang. Luar biasa berharga anak laki-laki. Nanti udah besar bisa berkuda, bisa diajak perang. Menang jadi pahlawan, membawa nama harum. Masih bayi udah meninggal. Maka dianggap sendirian Nabi. Jadi dipakai di sini. Istaqallu. Dengan sebab kematian anak laki-lakinya bernama Ibrahim, maka seolah-olah Nabi sendirian, nggak ada yang belain. Baru di sini nih, mereka menuduh begitu, turun surat Al-Kautsar, raddun alal a'da, menjawab tapi negatif, menolak, membantah. Musuh-musuh yang menganggap ringan, remeh terhadap Nabi. Nah, Nabi anaknya yang laki meninggal, putus keturunannya, itu kurang lebih nggak ada yang belain. Wastaqalluhu, dan menganggap Nabi nanti sendirian, nggak ada yang belain. Wa wassafa wa apa? Raddun. Oh ya, jadi ketemu. Wasfun munaqidun lima alaihi ahlul kufri wan nifaq minal bukhli. Wasfun ini ataf dari raddun. Ini surat. Ini ayat. Ya, membantah terhadap musuh dan memberi gambaran yang berlawanan, bertentangan bertentangan dengan apa? Lima alaihi ahlul kufri wan nifaq minal bukhli, dengan berlawanan dengan anggapan serta fenomena yang melanda
orang kafir, orang munafik yang pelit. Ya, paham? Pelit melanda sifat orang-orang kafir dan orang munafik. Insya Allah bisa dipahami. Kayak kita berkata kemiskinan melanda Indonesia. Walaupun bukan kemiskinan yang melanda. Yang melanda pemiskinan. Ya, mengerikan kan. Terus fasalli li rabbika wanhar. Ini dia bantahannya. Sholli, sholatlah. Apalagi makna sholat ada kata silah sama silaturahim, komunikasi. Habis itu wanhar, berkorbanlah. Tuh. Ya, membantah kondisi sosial yang dilanda atau melanda orang kafir nifak yaitu pelit. Ayat ini membantah nyuruh berkorban. Kama a'tainakal khairal katsir fid dunya wal akhirah. Berkorbannya kayak apa? Sebagai lawan dari pelit, yaitu seperti halnya aku, kata Allah, memberikan kepada kalian, kepada engkau ya Muhammad, kebaikan yang banyak. Baik di dunia dan di akhirat. Beri yang banyak gitu. Wa min dalika, di antara pemberian yang banyak itu ada satu yang tak ternilai, banyak benar. Apa itu? Nahrul Kausar, sungai Kausar. Fadawim ala salatika al-mafruḍah wan nafilah. Oleh karena itu sebagai ungkapan rasa syukur terhadap nikmat luar biasa diantaranya dalam konteks ini adalah Nahrul Kausar, dawim. Senantiasakan, jangan tinggalkan. Salat engkau. Salat baik yang fardu maupun yang sunnah. Nafilah sunnah. Kata sunnah terkait dengan istilah itu banyak digunakan dalam buku fikih. Kalau yang digunakannya kata sunnah, maka maknanya yaitu sholat yang hukumnya sunnah. Dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan tidak apa-apa. Itu memang makna sunnah. Kadang di media sosial suka dikritik. Gara-gara maknanya kayak begitu, terus nggak dikerja-kerjain. Orang nggak apa-apa kok ditinggal. Itu. Nggak ada yang begitu. Yang kedua, yang ini dipakai nih. Nafilah. Nafilah secara harfiah artinya tambahan. Nanti yang pertama diperiksa sholat. In kana tamah, kalau sempurna, sholat fardunya kutibat tamah. Yang lain nggak diperiksa lagi. Wa in kanat ghairu dzalik, kalau kurang sempurna, ada yang ditinggal, ada yang kurang baik sholat fardunya. Allah bilang kepada malaikat, unzuru fi sholati abdi hallahu min tatawwu. Tuh, dikata tatawwu. Periksa hambaku, dia melakukan sholat sunat apa tidak. Tatawwu secara harfiah artinya sukarela. Maka para relawan itu disebut al-mutatawwi'un. Relawan Anies. Namanya relawan yang nggak dibayar. Nggak jadi relawan kalau dibayar. Demo disentul, nggak taunya dibayar. Tuh, tahu. Di sini nafilah. Oke, kita teruskan.
Wa addiha, tunaikanlah salat fardu dan sunnah itu khalisatan liwajhi rabbika, ikhlas karena wajah Tuhan engkau. Wajah, itu belajar isti'arah dulu. Allah enggak punya wajah. Inti manusia ada di wajah. Wajah ada di kepala. Di kepala ada otak. Itu inti manusia. Maka disebut wajah. Kita juga punya budaya kayak begitu. Disebut muka. Mukelu gitu. Orang Betawi mukelu. Nggak disebut bagian yang lain itu. Kayak itu penegas. Wanhar zabihatak. Wanhar artinya sembelih. Wanhar ada makna lain. Sebenarnya apa itu? Cekek. Cekek kan di leher. Gitu. Ada aliran yang memahami Al-Quran secara harfiah. Namanya Zohiriyah. Oleh karena itu mereka ketika memahami ayat fasolli li rabbika wanhar, maka sholatlah dengan mencekek. Paham itu? Jadi dua tangan tidak diletakkan di dada atau di atas perut seperti kita pada umumnya sholat. Dia kalau sholat Allahu Akbar, kan perintahnya wanhar. Ini jangan-jangan aliran itu mungkin dia nyantrennya di Az-Zaitun itu. Nah, jadinya kan zaitun. Udah, memang makna bahasa inhar itu artinya mencekek. Wanhar zabihataka wa udhiyataka. Sama udhiyah, korban. Zabihah sembelihan. Wa ma huwa nuskun laka. Dan binatang apa saja. Nuskun yang menjadi sembelihan. Wa huwal hadyu. Hadyu ya sembelihan. Ya. Sembelihan. Termasuk dam. Dam ada dua. Ada dam nusuk. Dam nusuk. Ada dam karena melanggar. Karena dalam haji. Nah ini dam dimaksud dam nusuk. Haji pada waktu haji. Dia umroh. Tuh, maka bayar dam. Bukan pelanggaran. Tapi damnya itu disebut dam nusuk. Kita bayar dam semua. Apalagi hajinya tamat. Nah, yang nggak bayar dam, itu dia haji ifrad. Ya, haji tamatu sama haji kiron bayar dam. Kalau haji ifrad enggak. Maka damnya itu disebut dam nusuk. Tapi yang kedua, damnya itu yang disebut hadyu dam. Tapi yang kedua, damnya karena pelanggaran. Lagi berihram pakai minyak wangi. Bayar dam itu. Karena melanggar. Ya, potong rambut. Bayar dam. Apa itu haju syat? Kambing lah. Au bi ghairi muqaddam. Apa ini? Au bi ghairi muqaddam. Bi ghairi muqaddim lil haram. Syat
au bi ghairi muqaddim lil haram, atau bi ghairi tanpa muqaddim, muqaddimah lil haram, muqaddimah penghormatan kepada haram. Apa itu? Kalau kita ke rumah orang tetangga itu ngucap assalamualaikum. Assalamualaikumnya ke haram, yaitu tawaf. Namanya tawaf kudum. Ya tidak? Iya, tawaf kudum. Kalau mau pulang, assalamualaikum lagi. Tapi bagi haram, tawaf lagi. Tawafnya apa? Tawaf wada. Enggak tawaf kudum. Kena dam. Masuk kategori fanhar. Sembelih. Wa ghairi dzalika minaz dzabaih lillahi ta'ala. Dan sembelihan-sembelihan lain yang dilakukan karena Allah Ta'ala. Wanhar. Wa alasmi wahdihi. Juga atas nama, hanya atas nama Allah. La syarikalah. Udah korban secara lahir ya, nyembelih binatang. Ya dah? Binatangnya yang berkaki 4 dan halal. Kaki 2 enggak masuk kategori kurban. Demikian juga dam. Mengudam pakai ayam, nggak bisa. Ayam mah. Oke. Nah, filosofinya korban, menyembelih binatang, sebenarnya seseorang saat menyembelih, dia menyembelih sifat-sifat kebinatangan yang ada di dalam dirinya. Sifat kebinatangan yang ada di dalam diri manusia, diri kita, yaitu disimbolkan dengan nafsu. Nafsu yang sudah nggak bisa ditahan lagi, maka disebut birahi. Birahi. Birahi ternyata bukan kepada lawan jenis saja, tapi lihat itu. Kita sering mendengar ungkapan birahi politik, birahi kekuasaan. Emang nggak bisa ditahan, udah. Kalau bisa si Anies jangan jadi calon. Bahaya. Jangan gitu. Kelihatan birahinya. Dalam filosofis korban seperti ini, maka boleh jadi yang langsung menyembelih adalah yang bersangkutan. Sehingga dia menyadari, meyakini, merasakan, membayangkan ya nafsu binatang yang ada dalam dirinya saat itu dia sembelih. Nggak boleh ada. Gitu. Ya. Oke. Fa innahu huwallazi tu'ahiduka. Salah. Fa innahu huwallazi ta'ahadaka bitarbiyah. Sembelihan itu baik kurban maupun dam, dialah yang menjanjikan engkau. Tuh, ini menjadi jelas lagi. Bitarbiyah. Dengan pendidikan. Pendidikan apa? Menekan. Menekan apa? Hawa nafsu. Matangan. Gitu kurang lebih. Jadi sembelihan itu bukan kambingnya, tetapi ketaatan menyembelih, berkorban itu dia yang bisa memberikan nilai pendidikan pada diri yang bersangkutan. Wa asbagha 'alaika ni'amahu duna siwah. Asbagha melapangkan. 'Alaika kepada engkau nikmat-nikmatnya. Duna siwah. Bukan yang lainnya.
Paham? Maka bacaannya Bismillahi Allahu Akbar. Hadza minka wa ilaika. Tuh ada. Memberikan kesadaran ini kemampuan karena dari engkau. Dan aku kembalikan kepada engkau. Lewat itu Allah senang ditambahin lagi rizkinya, nikmatnya. Dan kekayaannya enggak berkurang. Tuh, sembelih. Habis disembelih, panggil Pak Jamal, suruh tusuk-tusuk. Barang lidah. Ini kemana aja? Ujung-ujungnya tusuk-tusuk. Jangan ke sate marangi dong. Ya dengerin Pak Jamal. Pak Jamal suka emosi masalahnya. Ya. Kama jaa fi ayatin ukhra amiran lahu. Dalam ayat lain disebutkan juga perintahnya. Qul inna solati itu solatku. Wa nusuki, nusuk tadi itu sembelihan. Ya. Ya sembelihan karena ibadah. Wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, menegaskan ini liwajhi rabbika fasholli li rabbika. Tuh ini lillahi rabbil alamin. La syarikalah. Jangan diniatkan wah asik nih, ntar diumumin sama panitia korban. Si A, si B, si C. Kalau mampu, kalau bisa, strata umat sudah rata, itu nggak usah diumumin itu. Bob senang banget itu wilayahnya iblis. Asik, nama saya disebut. Tuh coba. Akhirnya mencederai lirobik. Udah. Kayak orang umpamanya memberikan ilustrasi ikhlas, kasih sumbangan kepada panitia masjid yang lagi membangun, ditaruh aja udah uang sekarung semen, tulis buat biaya dana pembangunan masjid, udah tinggal, udah ada yang tahu. Betul? Habis itu dia lupa. Jangan mikirin lagi. Sampai apa enggak ya. Itu harus diprotek sebelum melakukan. Agar sampai. Jangan mikirin lagi. Ntar diumumin apa enggak. Oh iya, Jumat besok dia hadir. Nunggu pengumuman. Ada yang... Tuh. Jangankan disebut namanya. Disebut pakai tanpa nama. Hamba Allah saja mengganggu apa enggak? Mengganggu. Apalagi ini ya, jangan sebut nama saya. Bilang aja hamba Allah lah. Sebutin, oh ya itu saya tuh. La haula susah. Ya, ikhlas. Ya subhanallah. La wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin ala an'am. Wa hadza ala naqidi fi'lil musyrikin. Dan ini ditegaskan dalam konteks ikhlas pada ayat yang berbunyi fasholli li rabbika. Li rabbika. Nah, ini bertentangan. Emang sengaja kebalikan dari perbuatan orang-orang musyrik alladzina kanu yusholluna li ghairillah, di mana mereka salat bukan karena Allah. Jadi bukan musyrikin saja, bisa jadi kita kena saat salatnya bukan karena Allah. Tadi syirik juga memang, karena riya itu syirik terkecil. Wa yanharuna li ghairillah,
Dan mereka memang berkurban bukan karena Allah. Kalau baca buku sejarah, mereka kalau berangkat dagang musyrikin Mekah itu, dia sembelih korban digotong utuh bersama darah-darahnya itu dilempar atau diletakkan di depan berhalanya. Lalu muncul rasa tenang dalam perjalanan perdagangan mereka. Tenang. Padahal yang membuat mereka rasa tenang itu korban yang bersifat materi. Tuh kayak begitu kerjaan musyrik. Berangkat tenang. Mereka berburu, itu tenang. Yakin sekali tak ada yang bisa mengganggu dan akan mendapatkan apa yang dia maksud. Oke? Maka iman kita dalam konteks kekinian, iman artinya rasa tenang. Rasa tenang kita kalau digantungkan kepada uang, uang adalah materi, sama seperti halnya korban juga materi, binatang itu. Maka pada titik itu iman kita tak beda dengan iman musyrikin Mekah pada saat itu. Pulang kampung uang banyak, tenang apa enggak? Tuh, menggantungkan rasa tenang kepada uang. Mereka juga menggantungkan rasa tenang kepada materi. Dia sembah Tuhannya tenang itu. Tuhan notabene materi. Bagaimana? Kita juga begitu. Kan mengerikan. Bukan berarti iman Islam kita tak butuh kepada harta, kepada uang. Bukan. Siapa di antara kita dalam hidup ini yang tak butuh uang? Tapi jangan gantungkan rasa aman kepada uang. Notabene adalah materi. Itu namanya menuhankan materi yang tak jauh atau tak beda dengan iman musyrikin Mekah. Datang Islam. Islam mengajarkan bukan materi yang memberikan rasa aman kepada kita. Buktinya apa? Berapa banyak orang yang uangnya semakin banyak, semakin tidak tenang. Iya atau tidak? Berapa banyak? Berarti uang hanya sebagai faktor sebab. Bukan hakikat. Bukan hakikat. Nabi nggak punya uang, tenangnya luar biasa. Sampai dia bersabda, baiti jannati. Karena tenang, sakinah. Maka Allah bilang kepada Adam dan Hawa untuk masuk surga pakai kata-kata uskun. Tenanglah, tenang substansi surga. Tenang. Jadi jangan gantungkan rasa tenang namanya iman kepada materi. Materi hanya faktor sebab. Jangan gantungkan rasa kenyang karena makan. Bukan makan, bukan nasi yang memberi kita kenyang. Itu hanya asbab. Tidak asbab. Itu Ashabul Kahfi 309 tahun nggak makan. Coba bayangkan itu. Kalau Allah mau menunjukkan kedahsyatannya. Nggak makan. Nggak minum. Karena memang yang memberi kenyang, memberi hilang rasa haus itu bukan air, bukan. Berapa banyak orang yang dekat dengan Allah itu dalam konteks kekinian ya, nah, mereka paling makan 1 suap buat sebulan. Terus baca surat Al-Ikhlas sudah lupa. Lupa itu yang membuatnya dia nggak lapar. Lupa kepada nasi. Ya, kita dilatih dalam setahun 1 bulan. Kuat karena ada niat. Coba kalau niat puasa, Masya Allah, jam 7 udah pada kerak kerukuk gitu perut.
Kehadiran Allah luar biasa dalam ilustrasi seperti itu. Wa yanharuna li ghairillah fa amara nabiyahu sallallahu alaihi wasallam, maka kemudian lewat latar belakang fenomena seperti itu Allah menyuruh Nabi sallallahu alaihi wasallam antakuna salatuhu, salatnya, wa nahruhu, dan korbannya, lahu, hanya untuknya. Wa huwa aidan naqid fi'lil munafiqin al-mura'in, itu juga menjadi nakid, berseberangan, lawan dari perbuatan orang-orang munafik yang ria. Ria. Sekarang ria udah jadi kebutuhan, apalagi dalam konteks politik. Cuma bahasanya udah bukan ria. Bahasanya pencitraan. Luar biasa itu iblis memutar bahasa Al-Quran. Di Al-Quran itu zina, ya, dibahasakan supaya nggak begitu berkesan keji. Seks dulu itu pelacur, sekarang pekerja. Jadi seks itu menjadi kerjaan, sama seperti pekerjaan yang lain. Gila apa enggak itu? Ya, zina diganti seks, terus pelacur diganti PSK. Pekerja PSK, pekerja sosial. Pekerja apa itu? Seks ya. Ya, riba bahasa Al-Quran. Diganti sama bunga, keren. Nih, Bu Rina sama Bu Tati yang suka makan bunga nih. Makanya wajahnya nggak kelihatan. Terus diganti sama bunga. Jangan dengerin dulu. Ya. Oke. Wakala Qatadah wa Atha wa Ikrimah. Imam Qatadah, Imam Atha, dan Ikrimah berkata, al-muradu sholatul id. Fasolli, itu ayatnya. Maksudnya sholat id. Nggak apa-apa. Mau sholat secara umum juga boleh. Karena konteksnya korban, ini tuh. Sholatul id wa nahril udhiyah. Wanhar, itu maksudnya korban, yaitu pada hari korban, Idul Adha. Qala Ibnu Katsir as-sahih annal murad bin nahri zabhul manasik. Tapi menurut Ibnu Katsir yang benar adalah dimaksud bin nahri, nahar, yaitu menyembelih tadi, dam. Ya. Bagi kita tangkap semua. Ada juga orang-orang haji di samping bayar dam, namanya dam nusuk, juga dia korban lagi. Korban dalam artian Idul Adha. Ya. Ada juga yang menggabung, itu udah sekalian, dam nusuk sama Idul Adha. Iya. Walidha ja'a walihaza, atas dasar ini ja'a ditemukan fi hadisil Barra ibni Azib indal Bukhari wa Muslim, yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusallil aid. Rasulullah dulu salat Idul Adha. Sumayan harnusukahu. Kemudian dia menyembelih tuh sembelihannya. Menyembelih sembelihannya. Wa yaqul man shalla salatana wa nasaka nusukana faqad asaban nusuk. Ya. Siapa yang sholat bersama kami seperti sholat ini Idul Adha, kemudian berkorban, menyembelih korban seperti menyembelih korbannya kami ini, faqad asaban nusuk, dia benar
Asobah terkena. Ya, dia melakukan korban, nusuk. Waman nasaka qablas sholah. Tapi barang siapa yang menyembelih korbannya sebelum sholat, fala nusukalahu. Maka itu namanya bukan korban. Itu mah pengen nyate. Gitu kurang lebih. Udah. Ini petunjuk menyembelih korban. Harus pulang sholat. Kalau belum sholat nggak boleh. Belum masuk waktu. Faqama Abu Burdah Ibnu Nayyar. Faqala, ya Rasulullah, inni nasaktu syati qabla sholat. Ya Rasulullah, aku sudah menyembelih korbanku sebelum sholat. Waraftu annal yaumun annal yauma yaumun yastahi fihi laham. Dan aku tahu bahwa hari ini Idul Adha, hari di mana daging kambing itu yastahi, sangat menggiurkan air liur gitu kurang lebih. Kok disembelih aja sebelum sholat. Qala Rasulullah berkata, syatuka syatul lahim. Tuh. Daging ya, sembelihanmu itu sembelihan daging. Artinya bukan korban. Kita muncul persoalan serupa di tengah panitia. Di satu sisi Rasulullah menyunahkan makanan pertama masuk ke mulut setelah sholat. Itu dia daging korban. Mana mungkin kita nungguin kelamaan. Gitu. Gimana tuh kalau panitia ntar kerja keras pada saat yang sama harus nyunah. Yang pertama dimakan daging itu sembelih dulu. Maka jawabannya tetap nggak boleh. Lalu bagaimana jalan keluarnya? Sembelihan pertama kambing, set, diberesin, kasih ibu-ibu. Tuh yang buat panitia. Tidak ada yang tidak setuju, jangan, gak enak. Ada dermawan. Udah nih, saya sembelih 1 ekor ya, bukan untuk korban, tapi khusus untuk panitia. Wah, aman. Itu mah boleh disembelih sebelum sholat. Mulai dulu beresin. Ntar panitia sambil bekerja, makanan udah siap, semurnya, satenya, udah istirahat, sarapan dulu. Itu mah teknis. Yang penting dalam informasi korban pada hadis ini, yaitu waktunya setelah pulang sholat. Qala fa inna indi inaqan hiya ahabbu wa ilayya min syataini. Terus si Abu Burdah ini pas dibilang oleh Nabi, jangan, itu mau sembelihan apa itu? Memang pengen nyate aja itu mah katanya. Akhirnya Nabi si Burdah bilang, saya punya inak jenis kambing. Dia itu lebih bagus, bernilai lebih dari 2 kambing dah. Syatain. Udah kebayang insya Allah. Kambingnya gede. Kalau diukur sama yang tipe apa itu, tipe C, oh itu mah tipe A. Gitu. Seperti tadi persis yang saya ceritakan. Afataji ini bukan taji. Apa tudza anni? Udah ini sembelih duluan, saya dapat pahala apa enggak? Qala tudzi'uka wala tudzi'u ahadan ba'daka. Ya, kata Nabi, ya kau dapat pahala. Tapi bukan atas nama korban. Ya, dapat pahala. Wala tudza'u ahadan ba'daka. Tapi setelah ini
jangan lagi. Jangan lagi dilakukan. Wala tudza'u ahadan ba'daka. Dan yang setelah engkau la tujza, tidak dibalas. Paham maksudnya? Ini mempertegas benar-benar yang pertama kali dimakan oleh orang-orang yang sholat Idul Adha adalah daging kurban. Kalau ini kan bukan daging kurban. Ya, begitu anunya tinggi nilai memakan yang pertama kali memakan daging korban. Jadi bukan hanya sekedar daging, bukan hanya sekedar makan. Di balik itu ada rahasia yang kita tak tahu. Seperti halnya tadi, nyembelih bukan cuma sekedar menyembelih. Itu bukan lontong, Ustaz. Ah? Bukan lontong. Dia panitia kan lontong, Ustaz. Ya, sate jangan sama tusukannya, sate campur lontong. Ya, enggak. Lontong sayur ya. Wakala Ibnu Jarir fi tafsiril ayah. Ibnu Jarir dia berkata, wasawab qaulu man qala, yang benar adalah orang yang berkata inna makna dzalika, makna itu faj'al salataka kullaha li rabbik. Nah, ini makna salat secara umum, bukan salat Idul Adha saja. Karena itu fasholli li rabbik artinya jadikanlah salatmu semuanya li rabbik khalisan duna ma siwa, ikhlas. Ikhlas dari apa? Minal andad wal alihah. Andad ini bilangan. Andad ini padanan. Padanan itu maksudnya. Ya. Wa kadzalika nahruka. Demikian juga korbanmu. Alhu lahu dunal ausan. Jadikan hanya karena Allah, bukan karena berhala. Syukran lahu ala ma'atak. Ungkapan syukur atas apa yang diberikan kepada engkau minal karomah, berupa kedermawanan. Karomah memang arti asalnya dermawan. Jadi berkorban itu nggak mungkin kalau nggak dermawan. Kalau tidak dermawan, kita kenapa pemberiannya? Bukan karena kita, jangan menganggap. Karama wal khair, dan kebaikan. Kebaikan itu kemampuan. Alladzi la kafa'alahu, yang tidak ada apa namanya bandingnya. Wa fasaka bihi, dan Allah mengkhususkan engkau dengan karomah itu, dengan khair itu. Jadi luar biasa ya. Informasi batin ini namanya, terkait dengan kita punya misi karena dikasih. Yang dikasih oleh Allah kita terima. Terus Idul Adha ikut berkorban. Berkorban punya makna ngasih. Terus digabung jadi terima kasih. Yang diterima dikasih lagi. Mekanismenya seolah kayak begitu, sementara teknisnya diatur dalam agama, dikemas dalam sebuah kata. Aturan itu namanya korban. Korban peristiwa besar, maka hari korban menjadi hari besar. Bahasa Arabnya Aid, itu hari besar. Sebab orang yang berkorban pada saat itu di sisi Allah memang orang besar. Dia mampu melawan, ya, menalawan birahinya gitu, untuk pelit ketika
mereka menuduh Nabi pelit. Enggak pelit. To one heart. Suruh berkorban. Iya. Inna syani'aka huwal abtar. Itu ya. Iya. Sesungguhnya musuh engkau lah yang terputus. Ai inna mubghidaka ya Muhammad. Sesungguhnya yang membenci engkau itulah yang putus. Putus apanya? Kebaikannya. Baik di dunia maupun di akhirat. Wa mubghidu maji tabihi minal hadyi wal haqqi wal burhani sati wan nuril mubin huwal abtar. Dan orang yang memarahi apa yang engkau bawa berupa ini minal huda ya, bukan hadyi. Berupa petunjuk, kebenaran, bukti cemerlang, cahaya yang jelas, huwal abtar. Itu dia yang putus. Putus kebaikannya. Nabi bawa kebenaran. Nabi bawa petunjuk. Nabi bawa bukti, mukjizat, segala macam. Ditolak. Tuh dia tuh. Yang putus. Udah bisa kita lihat dalam konteks kekinian. Ada kemungkaran, dikasih tahu, ngelawan. Itu dia putus. Kebenarannya. Kebaikannya. Ya. Huwal abtarul aqallul adallul munqati'u an khairaid dunya wal akhirah. Justru dia itulah yang terputus, terkurangi, terhina, sama terputus dari kebaikan dunia dan akhirat. Ya, nafsunya pengen mindahin ibu kota. Itu nurutin siapa? Udah UUD aja suruh berpihak kepada rakyat. Nafsu kagak bisa. Ya, nggak bisa nggak bisa dengar ada petunjuk. Iya. Walladzi la yabqa dzikruhu ba'da mautihi. Di antara putus yang lain bersifat imateri, yaitu kalau udah mati selesai, nggak disebut-sebut orang. Kayak kucing mati, kagak nggak disebut-sebut. Ada nama jalan. Nah, kalau orang baik tuh diabadikan. Ternyata Daan Mogot nama orang itu ya. Subhanallah itu orang Manado. Orang baik. Jadi Daan Mogot di mana wajah Grogol ya? Iya. Iya. Wahada hah? Sing. Ya, Grogol. Pusing. Wahyaradun ala maqala wa'dul musyrikin. Ini adalah bantahan terhadap apa yang dikatakan oleh sementara orang musyrik. Siapa itu? Wa huwal As ibnu Wa'il, yaitu si As. Namanya aja As, artinya maksiat. Putra Wa'il anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lamma mata ibnuhu Abdullah bin ini ada dua versi ya. Mata ibnuhu Abdullah bin Khadijah. Anak Nabi meninggal, namanya Abdullah. Nah, dari Khadijah. Innahu abtar. Kata si As. Rasain gitu. Putus Nabi keturunannya. Wa hadza qaulu Ibnu Abbas. Ini menurut Ibnu Abbas wa Muqatil wal Kalbi wa ammatu ahli tafsir. Mayoritas ulama tafsir. Abdullah yang meninggal. Wal abtar minar rijal. Alladzi artinya terputus dari anak laki-laki. Apa maksudnya? Iya. Alladzi la walada lahu. Yang enggak punya anak. Wa an Ibnu Abbas nazalat fi Abi Jahal. Sementara menurut Ibnu Abbas ayat ini turun terkait dengan Abu Jahal. Wa hadza ya'ummu jami' man tasaffa bi'adawatin Nabi. Ketika ini turun menurut Ibnu Abbas
terkait dengan Abu Jahal, maksudnya terkait kepada semua orang yang punya sifat memusuhi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tokoh-tokoh yang disebut oleh Allah dalam Al-Quran, dalam sejarah orang-orang musyrik itu, dalam hadis juga, bukan sosoknya, tapi wataknya. Maka itu akan abadi. Sehingga sebenarnya logik sekali kalau zaman ini kita dengar ada orang diserupakan dengan Firaun. Watak. Diserupakan dengan Haman. Diserupakan dengan Korun. Diserupakan dengan Abu Jahal. Abu Lahab. Ada Abu Janda. Masya Allah. Tuh. Yaitu orang-orang yang memiliki sifat memusuhi Nabi. Memusuhi Nabi bukan sosoknya saja, ajaran. Nah sekarang masih ada musuhi Nabi, Nabi udah nggak ada. Ajaran. Mimman dzukira fi sababin nuzul wa ghairihim. Yang disebut sebagai sebab turunnya ayat ini. Wakala Hasan Basri, menurut Hasan Basri rahimahullah, anal uniyal musyrikun bikaunihi abtar. Dimaksudkan adalah yang abtar itu musyrikun. Abtar musyrikun. Putus kebaikan. Annahu yanqati'u 'anil maksud qabla bulughihi. Yaitu yanqati'u, terputus, 'anil maksud, dari tujuan sebelum sampai. Apa maksudnya? Layu sebelum berkembang. Orang musyrik atau yang lainnya, jangan dikira punya keyakinan akan masuk surga. Sama, mereka juga pada pengen masuk surga. Tapi yang disebut abtar di sini tuh mereka putusnya sebelum sampai aja udah putus. Yang model kita, bahasa kita ya layu sebelum berkembang. Ya, mungkin sampai. Wallahu bayyana anna khasmahu walladzi yakunu kadzalik. Maka dalam ayat ini, surat ini Allah menjelaskan bahwa musuh Nabi khasmahu, musuh Allah sekaligus walladzi yakunu kadzalik, yaitu yang seperti itu. Nah, seperti itu. Ada pelit, punya kemampuan nggak mau berkorban. Maka Nabi bilang, man kana lahu sa'ah wa lam yudhi fala yaqrabanna musallana. Dia punya kelebihan rezeki terus tidak berkorban, jangan deketin musola. 4 dia sholat. Maksudnya secara hukum dia ambil kesimpulan bahwa korban itu sunnah muakkad. Selesai. Fiqhul hayat. Mana? Mau terusin? Ya. Terima kasih Ustaz atas materinya. Selanjutnya kita bahas termin tanya jawab. Silakan bagi Bapak dan Ibu yang bertanya memberikan komentar. Pak Ustadz boleh. Nah, silakan Pak. Tadi disebutkan bahwa sembelihan itu harus setelah sholat Id. Ada anjuran memakan daging yang terbaik itu adalah setelah sholat Id. Nah, kan terus jadi masalah tuh. Dimana Rasul siapa tadi yang bilang dia sudah menyembelih sebelum
Belum Jadi, sholat. nah, terus Rasul katakan bahwa itu sembelihan itu biasa, bukan kurban berarti. Itu Iya. bagaimana sih Pak Ustadz ini? Sebetulnya perintahnya itu bagaimana? Gitu ya. Perintahnya itu tadi dalam hadis itu juga disebutkan jangan ada yang membeli sebelum sholat. Jadi persisnya waktu menyembelih itu setelah turun sholat. Ada yang menyembelih sebelum. Terus ngadu ke Rasul, bagaimana ya Rasul? Lah itu mah sembelihan biasa. Masuk kategori itu. Lalu ada menarik lagi seperti yang dialami oleh kita sekarang. Di korban itu ada pesan, pikiran makan daging. Ya, dari sekian binatang sembelihan yang dirindukan kambing. Kemudian kita juga, birahi terhadap kambing. Maka saya sembelih. Bagaimana? Tadi ada urai. Nah, kalau kamu menyembelih sebelum sholat, itu sembelihan biasa. Akhirnya dia nawarin. Karena birahi terhadap kambing yang ditangkap oleh umat pada waktu itu adalah birahinya tak tertahankan. Saya punya nih kambing gede. Bahkan seukuran kambing tipusnya 2 kali lipat. Gimana kalau saya sembelih? Saya dapat pahala nggak? Dapat pahala itu, bukan pahala korban, karena bukan korban. Baru saya hubungkan dengan kasus serupa di belakang rumah. Pernah muncul gitu. Apalagi memang lagi bahas korban. Oh, kalau begitu caranya pulang dari masjid, lapangan, sembelih aja yang pertama kambing untuk konsumsi. Dan terpenuhi soal waktu. Jangan. Baru ada seseorang siap belikan potong sebelum sholat. Otomatis namanya bukan kurban. Diserahkan ke dapur, dimasak. Maka pulang dari masjid udah lebih dulu siap. Kan ada yang nggak ke masjid. Ustaz, tapi itu artinya tidak memenuhi anjuran di mana setelah kurban itulah daging yang harus disantap. Gimana, Bos? Kalau itu kesimpulan. Anjuran utamanya adalah makanlah kambing yang kamu potong setelah kurban. Iya. Jadi makanan pertama pada saat setelah sholat adalah kambing kurban, kan begitu? Begitu iya. Bukan Pak? Betul. Jadi kalau tadi disiapkan sebelum sholat ya tetap namanya bukan makan daging kurban dong. Karena yang disebut bukan kurban. Iya itu. Jadi bukan makan daging kurban, berarti bukan yang dianjurkan oleh Rasul dong. Selesai Zoom ini juga nggak apa-apa mau makan kurban. Berangkat Pak. Korban kan enggak. Jadi prinsip utama hukum terkait waktu selesai. Maka yang tak sesuai dengan aturan tata cara berarti bukan korban. Kalau kita hubungkan mencoba ada sementara hal yang berseberangan dalam konteks itu, yaitu kita harus menangkan hukum. Kalau disembelih juga, ya berarti nggak sesuai dengan hukum.
Bismillah juga sebelum sholat maksudnya. Boleh yang lain. Maka yang lain itu namanya bukan korban. Iya. Kita tunggu sampai Pak Jamal berkorban. Artinya korban perasaan, nah, gitu nggak apa-apa. Jadi kalau korbannya itu perasaan, maka satenya juga sate perasaan. Bagaimana? Aduh. Ya, Kan tadi disuruhnya sholat, Sat. Sholat dan berdoa. Bu Opi dengar Bu Opi ya. Dan nyimak Bu Opi. Terus pelakunya nggak sholat, Sat, tapi berkorban doang. Nggak sholat dosa, korban pahala. Ya, Itu. Iya. Sama, kayak ada orang puasa, padahal nggak sholat. Sama kayak begitu. Nah iya. Jadi bukan ya itu ya, Ustaz ya. Menjadi syarat harus gitu ya. Ya, seharusnya nggak terjadi. Silakan Bu Hilwani. Silakan. Ya, Ibu Hilwani. Silakan Bu. Silakan disantap. Itu apa? Jangan silakan. Boleh kita analogikan gitu, misalnya sholatnya sholat fardu, ya. Terus berkorbannya itu berkorban untuk agama gitu, Ustaz. Misalkan perbuatan-perbuatan yang kita lakukan berupa pengorbanan kita untuk syiar agama gitu. Bagaimana, Ustaz? Korban secara spesifik ya, yang ayat ini kan yang boleh. Diatur kapan? 10 Zulhijjah. Diatur lagi setelah selesai. Itu dia. Korban dalam artian umum maka tak terikat oleh ketentuan waktu itu. Ada orang terdampak musibah, boleh berkorban. Kan dalam artian kita kirim Indomie, ya, kita kirim baju-baju layak pakai, kita berdonasi. Itu kan ada makna korban, tapi bukan dalam artian korban yang fasholli li rabbika wanhar. Iya, boleh aja. Bahkan seperti tadi bukan cuma sekedar bercanda, korban perasaan, itu juga korban. Saya dihina luar biasa, saya mesti bisa menjawab fitnah itu tidak benar, tapi dia diam aja, biarkan nanti Allah yang akan menjawab. Kurang lebih lah, itu kan dia korban perasaan. Korban perasaan secara proporsional masuk kategori korban dalam artian umum. Bisa jawab, tapi biarin lah. Itu apa, nanti lebih banyak negatifnya. Umpamanya itu umum. Ya. Lagi naik kereta, aduh, kita juga udah duduk enak. Terus ada yang kelihatan capek. Gak apa-apa. Korban. Ya. Ya. Maka substansinya sama itu dilihat. Memberi. Apa saja. Maka ketika ayatnya berbunyi liyunfiq zu sa'atin min sa'atihi
Man kana lahu ilmun falyatasaddaq bi ilmi. Man kana lahu mal falyatasaddaq bi malihi. Man kana lahu quwwah falyatasaddaq bi quwwatihi. Man kana lahu jah falyatasaddaq bi jahihi. Tuh, yang punya kedudukan sedekah pakai kedudukannya. Nah, sedekah pakai kedudukan itu tanda tangan. Kalau ada tanda tangan Bapak ini bisa lancar umpamanya. Sedekah bismillah tanda tangan. Ada tenaga, sedekah pakai tenaga. Malah ada waktu, sedekah pakai waktu. Allahu a'lam bishawab. Iya, luar biasa Islam. Ya. Apa lagi Ustaz? Boleh. Apa bedanya wanhar dengan udhiyah Ustaz? Sama. Sama. Naharo, pada secara terminologis jadi sama ya. Kalau harfiah, naharo itu adalah kerjaan menyembelih. Kerjaannya. Iya, menyembelih. Korban perbuatannya. Perbuatannya. Kalau nahar itu binatangnya. Paham itu? Iya. Kalau dipakai VL ya perbuatan. Kalau dipakai isim ya benda. Ya. Baru yang kedua, korban. Dalam konteks musibah, korban banjir. Itu dibahasakan ad-dohaya. Dohaya. Tidak disebut pakai kata nahar. Ya. Jadi soal penggunaan aja. Di bahasa-bahasa surat kabar itu korban dalam konteks korban perang. Korban itu disebut ad-dohaya. Dari kata udhiyah. Tidak disebut anhar, umpamanya nahrun anhar. Enggak. Iya. Jadi lebih khusus an-nahar itu. Allahu a'lam. Ya, makasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Iya. Sama-sama. Kembali. Iya. Jadi arti nusuk di sini maknanya ibadah kurban. Kalau disebut nusuk. Iya. Khusus. Khusus. Kalau dalam doa iftitah itu gimana? Lah iya. Benar. Nusuk. Jadi Itu kan makna dalam babnya haji itu, ayatnya ayat haji itu. Iya sih. Nah, sholati wa nusuki. Baru makna umum, nusuk ibadah. Nasaka, ibadah. Tempat ibadah, mansak. Namanya tawaf. Nah, tempat tawaf itu mansak. Namanya wukuf. Itu tempat wukuf itu mansak. Dalam artian umum ya, tempat ibadah. Musdalifah mansak. Tempat melontar jumroh itu mansak. Digabung jadi manasik. Manasik haji artinya ilmu-ilmu yang berkaitan dengan ibadah haji, baik saat tawaf, sa'i, wukuf, musdalifah, melontar, jumroh. Itu ilmu. Karena haji adalah ibadah, ibadah perlu ilmu, maka calon jamaah haji perlu dibekali. Diberi bahasa dalam budaya kita, manasik. Tuh di negara luar, saya dengar katanya nggak ada. Nggak ada. Itu di sana nggak ada KBIH kali ya. Ini KBIH udah kayak jamur di musim hujan. Bagus. Ya, asal jangan yang bodong-bodong aja. Ya. Termasuk saya ada yang berangkatin Aqsa sama Yordan. Bodong.
Sampai sekarang belum balik uangnya. Banyak ada teman-teman kita dari LBIQ. Ya Allah a'lam bishawab. Jadi demikian nusuk. Baik. Bukan tusuk berarti ya. Jadi itu nusuk itu fi'il mudhari. Dhamirnya nahnu. Pada mulanya si tusuk. Nabok itu nahnu. Kalau anta tabok. Betul. Oh iya. Kalau nahnu nabok. Kalau dia set diobok-obok. Iya, ada lagi ya. Baik. Baik, nampaknya tidak ada Ustaz. Baik Bapak dan Ibu jamaah kajian tafsir yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah kajian kita pada pagi ini. Semoga ilmu yang kita dapati dapat bermanfaat dalam kehidupan ini. Kita akhiri dengan membaca kafaratul majlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.